Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FPF Osaka, Ilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan mewartakan firman Tuhan, yaitu Bapak Oskar Wirawan dari Jakarta. Beliau akan membawakan topik perbuatan Tuhan bagiku, dari Lukas 1 ayat 25. Untuk hambanya, Bapak Oskar Wirawan, saya persilahkan. Shalom buat kita semua. Ya, saya memang sejak 2015 terpanggil di pelayanan marketplace. Nah, karena itu kalau di marketplace ini sangat kuat ya dengan diferensiasi gitu. Nah, kita diajar bahwa apapun itu ah, dalam berbisnis mesti ada diferensiasinya. Nah, di sini pesan Natal banyak disampaikan, tapi saya mencoba melihat apa yang beda dari eh, pesan Natal. Jadi kalau sama kan artinya ngapain ya? Kita beriman kepada sesuatu yang sama dengan keyakinan yang lain, berarti tidak ada bedanya. Sama juga ketika teman-teman ada pelayanan di gereja, saya tanya visi misinya apa, Pak? Ya pokoknya kita ngadakan kebaktian, Pak. Loh nggak ada visi misinya. Ya belum lah, pokoknya kita melayani memuliakan Tuhan. Ya saya tanya kalau gitu bedanya apa dengan gereja yang di seberang? Karena saya tinggal di Harapan Indah itu ada puluhan gereja Bapak Ibu. Dari setiap ruko itu tiap blok ada, tapi nggak semua punya visi misi. Nah cuma saya lihat beberapa punya visi misi ya. Saya lihat ada GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud, itu saya kenal. Beberapa pelayan-pelayannya mereka fokus pelayanan mahasiswa. Karena itu masuk ke kampus-kampus. Lalu GPCC, Jakarta Presenter, itu setahu saya Pak Jeffrey Rahmat dipanggil untuk pemulihan pujian penyembahan. Mereka banyak mengajar tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu di Bali ada GBI Rock. Wah, saya ketika tahu kepanjangan dari rock, wah luar biasa sekali nih visi misinya. Di rock itu singkatan, Representative of Christ Kingdom. Rock, Pak Timotius Arifin. Nah, Natal ini ketika saya diminta oleh Bu Ayu, Pak, bisa sampaikan tanggal 9. Nah, saya berdoa, saya menemukan Bapak Ibu satu benang merah yang menjadi pembeda antara keyakinan kita dan keyakinan yang lain-lain. Bahkan saya menemukan cuma ada dua kelompok, yaitu kelompok yang agamawi, kelompok besar, dan kelompok yang eh, kita imani di dalam Kristus. Cuma dua kelompok itu ternyata. Wah, ini menguatkan saya sekali. Oke. Mohon maaf. Ya. Nah, framing atau bingkai atau konteks dari yang saya sampaikan, perbuatan Tuhan bagiku, ini latar belakangnya adalah pemberitahuan Tuhan ya kepada hambanya Imam Zakaria. Pemberitahuan perbuatan Tuhan dari malaikat Gabriel. Nah, saya banyak belajar dari teman-teman, katanya malaikat Gabriel ini departemen penerangan. Dia bagian memberi katakan berita-berita. Kalau Mikael atau Michael itu departemen pertahanan, urusannya peperangan rohani. Nah, jadi kalau malaikat Gabriel itu memberitakan kabar surgawi. Nah, ceritanya ini malaikat Gabriel memberitakan perbuatan Tuhan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sampaikan kepada Zakaria. Zakaria dicatat dalam Lukas 1, dia adalah imam dari rombongan Abia. Dan Elizabeth istrinya juga dari golongan imam. Ini semua keturunan Lewi, keturunan Harun ya. Jadi imam itu ada giliran-gilirannya. Ini rombongan ini tugas. Nah, Elizabeth ini mandul sampai masa tuanya. Nah, di apa dalam budaya Israel, kalau mandul itu dianggap aib ya. Aduh, saya ada dosa apa gitu ya. Sampai ya, mandul itu kan lambang kutuk kalau di dalam perjanjian lama ya. Jadi seperti itu. Tapi ini mereka dicatat ya di Lukas 1 itu mereka
orang-orang tidak bercela ya. Tapi kok seperti itu? Nah, inilah eh, kita mulai lihat kemuliaan Tuhan ya. Lukas 1:24 mengatakan beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Nah, ketika dia mengandung, dia tahu secara manusia tidak masuk akal. Nah, semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada kita di dalam iman ya, iman kita di dalam Kristus maupun di dalam umat perjanjian itu memang dibuat sedemikian rupa. Ini benang merahnya ya. Nanti kalau saya salah boleh dikoreksi ya Pak Hendrik. Saya lihat benang merahnya itu dibuat sedemikian sehingga kita tahu ini nggak mungkin perbuatan manusia, inilah perbuatan Tuhan. Jadi secara hitungan manusia sudah mati haid itu nggak mungkin mengandung. Tapi faktanya Elizabeth mengandung 5 bulan. Nah inilah perbuatan Tuhan bagi Elizabeth. Jadi saya berapa waktu lalu eh, dengerin belajar dari YouTube-nya Pak Rubin Adi, Ketua GBI, eh, Sinode GBI ya. Beliau mengatakan eh, hidup kita itu ada 2 hal ya, ada kenyataan, ada kebenaran. Dan di atas kenyataan itu kebenaran. Kenyataannya nggak bisa melahirkan. Tapi kebenarannya kalau Tuhan mau, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Demikian juga kepada Maria, demikian juga kepada Yusuf. Itu semua kemustahilan yang dinyatakan di momen Natal. Maria tanpa pernikahan bisa mengandung. Elizabeth di usia tua sama seperti Sarah ketika usia tua dia melahirkan Ishak. Nah, Elizabeth mengandung Yohanes dan di dalam responnya Elizabeth mengatakan demikian. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini bersyukur. Dalam terjemahan NIV-nya dituliskan The Lord has done this for me. Jadi pesan Natal hari ini kita sama-sama akan mengupas satu benang merah tentang perbuatan Tuhan bagi umatnya. Oke. Nah, di sini kita akan menemukan unpredictable. Jadi kalau sampai hari ini saya baca literatur itu perdebatan penuh ya. Kelahiran Yesus, kedatangan Yesus, apakah betul 25 Desember itu masih debatable. Masih debatable. Tapi saya justru bersyukur tidak ada yang tahu persis tanggal kedatangannya atau kelahiran. Kenapa? Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa kedatangan Kristus itu murni inisiatif dari Allah. Manusia nggak kepikir bahwa itu akan terjadi. Dia nggak kepikir. Sekalipun itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Tapi itulah manusia dengan konteks berpikir manusia, mereka tetap tidak menangkap, tidak bisa menyelami rencana Allah. Sampai Yesaya pernah nubuatkan bahwa siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Nah, ini diulang lagi di Yohanes. Jadi satu kebenaran yang penting itu tidak sekali diucapkan, pasti diulang. Yohanes 12 ayat 38 juga mengatakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini memang sulit dipercaya. Yusuf pun nggak percaya sampai akhirnya Yusuf mau menceraikan diam-diam Maria. Zakaria juga mana mungkin gitu kan. Sampai akhirnya bisu Zakaria. Dan itu dinyatakan oleh malaikat Gabriel. Dia akan mulai bisa berkata-kata ketika nubuat itu sudah terjadi. Nah, ini sesuatu benang merah cara kerja Tuhan kepada umat perjanjian, unpredictable. Unpredictable. Nah, di Matius 11, 25, 26, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah berkenan kepadamu. Nah ini juga satu fakta yang diulang-ulang ya.
Dikatakan dalam satu nats yang lain, orang Yahudi minta tanda, orang Yunani minta hikmat. Tapi Tuhan nggak kasih. Kerajaan Allah kebodohan buat mereka. Buat orang Yahudi batu sandungan. Nah ini dinyatakan ya, bersyukur engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Memang sulit, tapi orang-orang sederhana itulah yang menerima kabar ini. Gembala-gembala di Padang, Maria, dan kota Bethlehem, Efrata. Itu kalau istilah orang Jakarta udik, udik yang nggak masuk hitungan. Bahkan nabi-nabi sempat berkata, emang ada ya sesuatu yang besar dari Bethlehem? Ternyata ada kan, ada nubuatannya, tapi ya mereka luput. Sampai sekarang orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Menurut gambaran mereka Mesias bukan seperti itu. Nah, unpredictable. Tapi anehnya Tuhan Yesus justru bersyukur. Ini memang dinyatakan kepada orang-orang rendah hati. Orang kecil istilahnya. Dan di Matius 11, 25, 26, itu pernyataan itu diulang lagi oleh tabib Lukas. Sama. Cuman ditambahin, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Dan kau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah, dalam konteks perbuatan Tuhan bagiku, ini memang kita akan mengalami banyak pewahyuan-pewahyuan atau inspirasi-inspirasi pernyataan Tuhan. Saat kita iman kita bukan pada perbuatan kita, tapi iman kita pada perbuatan Tuhan. Inilah orang yang kecil, orang yang merasa tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Orang merasa di luar Kristus aku nggak bisa apa-apa. Dalam kelemahanlah kuasamu kuat. Nah, di saat-saat ini justru dinyatakan. Inilah momentum. Inilah momentum perbuatan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang punya sikap hati seperti ini. Oke. Dan selanjutnya unpredictable. Ini nyanyian pujian Maria. Iya. Yesus kalau diurut-urut kan itu keturunannya Boas, keturunannya wanita Sundal ya. Namanya siapa? Saya lupa itu. Eh, sebelum Boas, sebelum Rut. Ada di situ. Ada di Matius, saya lupa. Nah, Maria itu juga merasa minder. Dia dalam satu nats mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Nah, nyanyian pujian Maria ini menyatakan perbuatan Tuhan. Dia sama sekali tidak merasa layak untuk take the credit. Dia tidak merasa layak untuk mengambil dan mengaku bahwa ya ini ada peranku. Enggak. Jadi itu semata-mata kemurahan Tuhan kalau dia dipilih. Sampai dia cerita siapakah aku ini. Elizabeth juga gitu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Pak Yohanes melonjak. Kepada orang-orang seperti inilah kebenaran kerajaan Allah dinyatakan. Nyanyian pujian Maria di Lukas 1 mengatakan demikian. Ia memperlihatkan kuasanya. Nah, iya, itu Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, ya, dan mencerai-beraikan orang-orang congkak hati. Tapi orang congkak hati nggak dapat dicerai-beraikan. Ia menurunkan orang berkuasa di tahtanya, tapi ia meninggikan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Nah, ini konteks perbuatan Tuhan bagiku, ini semakin jelas untuk kita-kita yang mengakui bahwa ya semata-mata Tuhan, semata-mata amazing grace, semuanya karena anugerahnya. Dan Tuhan menyatakan itu kepada orang-orang rendah hati, orang-orang yang mengakui perbuatan Tuhan. Semuanya inisiatifnya dari Tuhan. Oke, nah Elizabeth penuh Roh Kudus, dia mengatakan demikian. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Nah, dia percaya yang dikatakan dari Tuhan akan terlaksana. Nah, jadi terlaksana atau tidaknya, Elizabeth percaya itu karena Tuhan yang katakan.
Kalau Tuhan katakan pasti terlaksana. Kurang lebih seperti itu ya, iman teosentrik yang berpusat kepada kemampuan Allah. Bukan iman antroposentrik yang berpusat kepada kemampuan manusia. Nanti saya akan sampaikan itu, apa itu teosentrik, apa itu antroposentrik. Karena yang maha kuasa, semuanya benang merahnya, ini pengakuan tentang kedaulatan Tuhan. Hari-hari ini di Jakarta, saya nggak tahu ya di Amerika seperti apa, di Kupang seperti apa, di Bali seperti apa. Jakarta itu cuacanya nggak menentu, jadi banyak sakit panas dalam. Saya sebenarnya juga berapa waktu meriang dan suara saya ini berapa kali tercekat kayak tenggorokan saya kering. Nah, tapi ketika saya serahkan Tuhan, kau berdaulat atas hidupku. Kenyataannya saya radang tenggorokan Tuhan. Nah, saya udah minum Lohanco, terus ada itu kopi obat ya herbal dicampur dengan lingsi, jamur merah katanya itu bisa mengobati radang. Saya minum. Puji Tuhan, hari ini saya segar. Haleluya. Tapi saya percaya itu yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar ya kepada kita semua yang percaya bahwa namanya adalah kudus. Lukas 1 ayat 49. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa Natal harus ada? Kalau Natal itu sama aja, ngapain kita capek-capek percaya Tuhan Yesus begitu? Ngapain sampai Natal ada? Kalau itu nggak ada bedanya. Kalau itu beda tipis dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, saya melihat benang merah before Christ sama after Christ. Nah, Natal adalah momen sangat istimewa, berbeda dengan yang lain. Inilah the new history of humankind. Inilah sejarah baru dari kehidupan manusia. Bukan tentang turunnya kitab suci ke bumi. Nah, teman-teman kalau ada yang belajar Islamologi di sini, itu ada yang namanya Nuzulul Quran. Ada yang tahu apa artinya itu? Silakan kalau ada yang tahu, Har- berespon. Hari turunnya Al-Quran ke bumi. Yes, itu Nuzulul Quran. Mereka percaya kitab itu bisa turun dari langit, dari surga. Tapi mereka nggak percaya bahwa Tuhan bisa turun ke bumi jadi manusia. Nah, mereka masih percaya turunnya nabi. Jadi buat mereka kitab suci diturunkan, nabi diturunkan, ini pola dari zaman Nuh sampai zaman Zakaria, sama semua, sampai zaman Yohanes. Tapi di titik Yohanes ini beda banget. Yohanes menyatakan tentang turunnya Tuhan ke bumi dalam wujud manusia serupa kita. Nah, ini yang beda, Bapak Ibu. Jadi ini yang menguatkan iman kita semua. Nah, kalau kita percaya turunnya kitab suci, turunnya nabi, apa bedanya dengan yang lain? Apa kurangnya yang lain-lain gitu. Tapi kalau Tuhan sendiri datang, nah ini sesuatu yang istimewa, berbeda. Filipi 2 ayat 7 mengatakan, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Cerita ini cuma ada di Alkitab. Saya tidak menemukan kisah ini di kitab-kitab suci yang lain. Bahwa Allah menjadi manusia. Wow, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau Tuhan bisa menurunkan kitab, Tuhan bisa menurunkan nabinya, apa susahnya dia turun sendiri. Dan kenapa dia turun sendiri? Ya karena itulah uh, the ultimate ya, ultimate purpose, ultimate goal, ultimate mission of the Lord. Nanti kita lihat ayat-ayat penggenapannya Bapak Ibu. Memang kita nggak perlu lagi nabi. Nah, kenyataannya ya memang kita gagal. Bahkan Alkitab menuliskan semua nabi-nabi telah kau bunuh, begitu kan? Orang Yahudi. Oke. Nah, inilah before Christ versus after Christ. Sebelum Natal semuanya sama. Semua ibadah adalah usaha manusia mencari Tuhan. Ini yang saya namakan sorry, semuanya usaha manusia antroposentrik atau self-centered.
Tapi di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita dibawa satu yang beda, yaitu theocentric, God-centered, berpusat kepada usaha Tuhan. Inilah yang mengilhami John Newton mengubah lagu Amazing Grace. Ya, dia seorang seorang kriminal, seorang nggak ada artinya, tapi dia terhilang sudah ditemukan. Yang semula buta jadi melihat. Itulah usaha Tuhan yang ditemukan oleh John Newton ketika dia yang saya baca ya menulis lagu Amazing Grace. Dan inilah usaha Tuhan berbicara kepada manusia. Tuhan tidak lagi bicara melalui nabi, tapi berbicara langsung melalui anaknya. Direct talk to us. Dan ini dicatat dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Nah, kalau memungkinkan Ibu Ayu, bolehkah membacakan Ibrani 1 ayat 1 dan 2 supaya suara kita bergantian. Jadi nggak membosankan dengan suara saya. Mungkinkah Bu Ayu? Sebentar, Pak. Ibrani. Oh, sorry. Haleluya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin, amin. Terima kasih Mahong sudah membacakan buat kita semua ya. Ini jelas sekali. Pada zaman dahulu berulang kali dalam berbagai cara Ia berbicara kepada nenek moyang, kepada Nuh, kepada Abraham, dengan perantara nabi-nabinya. Tapi pada zaman akhir ini punya cara yang berbeda. Different way. Kenapa? Karena ada cara-cara yang tidak berhasil dilakukan sehingga perlu ada cara. The last way, yaitu berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nanti bla bla, lihat semua. Inilah iman teosentrik. Usaha Tuhan semakin jelas terlihat ya. Benang merahnya bisa kita lihat bahwa sejak awal pesan Natal itu cerita tentang usaha Tuhan, tentang perbuatan Tuhan kepada kita semua yang saat itu dinyatakan kita nggak ngerti bahwa kita perlu itu. Kita nggak ngerti kita perlu diselamatkan. Kita rasa cukup dengan kitab-kitab dan nabi-nabi. Tapi di sini dinyatakan terus-menerus semakin mengkonfirmasi Bapak Ibu tentang pernyataan Tuhan ini. Ya, bentar. Ya, nah sebelum Natal semuanya sama. Semua ibadah usaha manusia mencari Tuhan. Usaha manusia mencari keselamatan. Saya melakukan, saya mendapatkan. Inilah iman antroposentrik. Doa antroposentrik berpusat kepada manusia. Antropo itu manusia Bapak Ibu. Karena itu ada ilmu tentang manusia disebut antropologi. Seperti ini yang self-center. Tuhan tolong saya, lindungi saya, berkati saya, jaga rumah saya, keluarga saya, sertai perjalanan saya, beri saya kesehatan, sembuhkan saya, kuasamu sanggup menolong saya, mujizatmu tersedia untuk saya. It's okay. Tapi di dalam Kristus, kita sedang ditarik untuk kita God-centered. Kita mulai memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan memikirkan yang dipikirkan manusia. Karena itu Petrus ditegur oleh Yesus ketika Petrus menghalangi. Loh, Mesias kok harus menderita? Mesias kok harus mati? Enggak. Mesias itu kayak Avenger, ya, kayak di film-film Marvel, menang terus. Nah, itu pikiran manusia. Tapi cara Tuhan beda, ya, lewat pengorbanan. Benih itu kalau enggak mati, dia satu biji saja. Nah, inilah cara-cara yang beda, bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi mulai memikirkan apa yang dipikirkan Allah.
Nah, inilah Bapak Ibu pesan Natal, satu benang merah yang kelihatan menjadi pembeda iman kita dengan iman agama-agama yang lain, dengan religion. Karena sebelum Natal semuanya sama. Kitab suci plus nabi plus aturan yang diberikan, kitab-kitabnya, terus lakukan. Tapi faktanya, kenapa perlu Yesus datang? Waktu melakukan itu under 100%. Nggak bisa taat sepenuhnya. Jadi kalau mau selamat nggak bisa. Karena itu mudah-mudahan. Karena manusia tidak ada satupun yang bisa menggenapi 100%. Ya. Dan Yohanes 1:17, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Nah, ini semua agama konteksnya itu, diberikan hukum. Hukum diberikan. Tapi Alkitab mengatakan ini semua penuntun. Penuntun ini bukan tujuan utama, tapi ini penuntun kepada Kristus, seperti itu. Kalau hukum Taurat cukup diberikan, tapi coba kita lihat kasih karunia. Kasih karunia tidak diberikan, Bapak Ibu. Kasih karunia datang. Haleluya. Kasih karunia datang. Dalam wujud Tuhan sendiri datang. Aturan dinyatakan, kamu berkata, tapi aku berkata. Dan digenapi, dilakukan Tuhan Yesus 100%. Plus ada garansinya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita percaya, selamatnya 100%. Bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang beda Bapak Ibu. Ketika saya temukan ini, wow, saya semakin confirm Tuhan memang berbeda. Saya percaya Engkau Tuhan. Karena inilah iman yang berbeda dengan yang lain-lain. Ini yang paling masuk akal buat saya. Artinya daripada kita percaya perbuatan kita sendiri sama percaya kepada perbuatan Tuhan. Wow, ini lebih masuk akal percaya perbuatan Tuhan. Yohanes 1 ayat 11-12 mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi tidak menerimanya. Tapi semua orang menerimanya. Asal kita menerimanya diberi kuasa. Nah begitu kita menerima itu ada kuasa. Artinya apa? Kemampuan ilahi Bapak Ibu. Kita nggak mampu tapi kita mendapat kuasa itu. Yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi juga diucapkan di Yohanes 16-17, Yohanes 1. Karena oleh kepenuhannya, kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan demi yang lain Bapak Ibu. Ya kasih karunia demi kasih karunia. Betul-betul kasih karunia yang dikasih. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Ini tidak diberikan, datang. Kalau yang lain itu dikirim ya pakai Grab car, pakai kurir, pakai nabi-nabinya. Tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Datang sendiri. Nah inilah sesuatu yang buat saya, wah kasih Tuhan luar biasa. Ini berbeda dengan yang lain-lain Bapak Ibu. Kembali lagi before Christ versus after Christ. Natal adalah momentum sangat istimewa, berbeda. Inilah sejarah baru, theocentric God center, berpusat kepada usaha manusia. Matius, tadi Lukas ya, dan Yohanes, sekarang Matius menuliskan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah, nah dialah besar kan, artinya Allah Bapa yang akan menyelamatkan, Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi, ini menunjukkan peran perbuatan Tuhan bagi kita yang percaya. Lalu, mohon maaf, ini kembali nyanyian pujian Zakaria. Bolehkah seseorang, Mak Hong atau siapa, membantu membaca di Lukas 1 ayat 68 dan Lukas 1 ayat 72. Dipersilahkan. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia merawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Lanjut, ayat 72.
ayat 72, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Amin. Terima kasih Mahong sudah membacakan buat kita semua. Ini pujian, nyanyian pujian Zakaria. Sebab dia melihat ia melawat umatnya. Jadi Tuhan yang berinisiatif mengunjungi umatnya di saat umatnya belum mengerti bahwa mereka semua perlu kunjungan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, untuk membawa kelepasan. Dan sementara kita belum tahu, ia sendiri yang menunjukkan rahmat-Nya, grace, menunjukkan kasih karunia-Nya kepada siapa? Kepada nenek moyang kita, dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus. Nah, ini dinyatakan lagi. Penggenapan-penggenapan itu, rahmatnya itu sudah dinyatakan dari nubuatan-nubuatan, tapi semakin jelas penggenapannya ketika dinyatakan ya dalam 4 kitab Injil. Oke, ya, theocentric God Center, berpusat kepada usaha Tuhan. Bahkan pengertian pun ia yang memberikan kepada kita. Boleh lagi Mahong? Lukas 1 ayat 77 dan 79. Sebentar. Bu Ayu juga boleh. Siapapun. Ini sudah ada di layar. Oh, tapi Mahong udah siap. Lukas Oke. 1 ayat 77 dan sampai 79. Ya, Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. 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 Haleluya. Nah, ini kita melihat sekali lagi ya. Jadi dari pasal pertama ayat Lukas itu, Zakaria, Simeon, Hana, semua menyatakan. Injil Yohanes juga pertama menyatakan semua. Inisiatif-inisiatif Allah. Semuanya terlihat theocentric, God center, berpusat kepada perbuatan Tuhan, kepada usaha Tuhan. Jadi selagi umatnya nggak tahu dia butuh keselamatan, selagi umatnya nggak mengerti, Tuhan sendiri memberikan pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Oleh apa? Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah. Nah, sekali lagi ini diperjelas lagi ya. Dengan mana ia akan melawat kita. Nah, jadi nggak lagi ngutus nabinya, nggak lagi hanya memberikan kitab, tapi ia sendiri datang. Allah sendiri mengutus anaknya berbicara kepada kita. Dan surya pagi di tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang dalam kegelapan. Sesungguhnya situasi kita waktu kebenaran ini dinyatakan, kita semua ada dalam kegelapan. Yohanes juga sampai keras sekali. Bertobatlah kok ular beludak seperti itu. Kapak sudah tersedia seperti itu. Karena itu bukan orang-orang tidak beragama, mereka semua beragama. Tapi ya diskualifikasi semua. Tapi nggak ada yang sadar, nggak ada yang berani mengatakan. Yohanes berani mengatakan itu. Sampai menegur Herodes ya. Sampai taruhannya ya kepalanya dia dipenggal. Nah, artinya inilah ya perbuatan-perbuatan Tuhan dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, Tuhan memberi pengertian, dia menyatakan keselamatan, dia menyatakan belas kasihannya, ia melawat kita, menyinari kita, dan mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Inilah ayat-ayat pertama, pasal di ayat pesan Tuhan pertama tentang momentum Natal yang sangat spesial dan berbeda dengan pesan-pesan yang lain. Ini yang saya temukan Bapak Ibu. Dan ini juga masih lanjut lagi ketika disampaikan kepada gembala-gembala, juga kepada Simeon, ini imam
Tuhan yang ada di Bait Allah yang sampai bertahun-tahun dia menantikan kerajaan Allah dan akhirnya dinyatakan. Nah, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Nah, ini Gabriel ya, diutus Tuhan untuk menyatakan good news. Tugasnya Gabriel ini kasih informasi, dia menteri penerangan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini sekali lagi menunjukkan inisiatif Tuhan. Lalu kepada Simeon, ketika Simeon Yesus diserahkan ya pada usia 8 hari sesuai aturan hukum Taurat, dia harus disunat. Nah, ketika Simeon lihat, wah, semua itu dipakai Tuhan untuk mengkonfirmasi. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, ini Simeon mengerti Yesuslah Mesias. Dan dalam ayat selanjutnya dia bilang, sekarang Tuhan, aku oke kalau dipanggil Tuhan. Karena sesuai nubuatan, aku sudah melihat Mesias. Seperti itu. Nah, itu ucapan Mesias ya. Oke, respon Simeon ini yang tadi. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, perbuatan Tuhan terus dinyatakan. Ya, sampai di sini Bapak Ibu sharing saya tentang perbuatan Tuhan bagi kita semua. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. God bless us. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih untuk Pak Oscar Wirawan yang sudah memberitakan firman bagi kita semua.